Shalom, selamat pagi jemaat POK TNI AL Ciangsana. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Alicia Patiapon dalam ibadah minggu saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu mari kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu yang beribadahkan Tuhan, baik yang kami lakukan di gereja maupun di rumah. Persiapkanlah hati kami, hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami firman Tuhan yang akan Tuhan perkatakan kepada kami. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti, kami simpan di dalam hati, kami mengingat terus, dan kami mewujud menyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kristus, firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh kasih Kristus. Tema kita minggu ini, mengikut Allah adalah membarui diri dengan karunia. Jemaat Tuhan, surat pertama Korintus ditulis sekitar tahun 55 sebelum Masehi, di mana beberapa tahun setelah Rasul Paulus beserta dengan kedua teman pelayanannya berada di Korintus. Kedua teman pelayanan yaitu Priscilla dan Aquila. Di mana saat itu dalam pelayanan mereka menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi yang ingin menghentikan pengajaran dan pelayanan yang mereka sampaikan kepada jemaat di Korintus. Di samping itu juga jemaat di Korintus terkoyakan oleh ajaran-ajaran Yudaisme, sehingga sepertinya mereka sulit untuk digembalakan karena pengaruh Yudaisme yang cukup kental pada saat itu. Tetapi menghadapi realitas seperti itu, Rasul Paulus serta timnya tidak pernah menyerah. Mereka tetap bersikap positif. Mereka terus optimis bahwa jemaat Korintus
bisa digembalakan melalui kekayaan karunia yang telah dikaruniakan Allah di dalam Kristus Yesus kepada jemaat. Sehingga melalui karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat, maka mereka terus mengikuti Allah dan terus dapat membaharui diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus sebagai usaha untuk mengarahkan pandangan mereka agar mereka tetap memelihara hidup sesuai dengan kebenaran ajaran Yesus Kristus dalam pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah jemaat Korintus. Di sini Rasul Paulus menyampaikan pemahaman, menyampaikan pandangan mendasar tentang persatuan sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus menggunakan istilah tubuh, yaitu sebagai nasihat pastoral, di mana bagaimana pentingnya kesatuan tubuh dan penggunaan rupa-rupa karunia yang berguna untuk pembangunan tubuh tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Rasul Paulus juga menekankan hanya ada satu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Roh Pemersatu. Dan dengan Roh Kudus itu, maka jemaat di Korintus dapat dipersatukan. Dan mereka berani atau dapat menghadapi tantangan yang mereka alami saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita ini, di situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa tiap anggota tubuh Kristus telah diberikan berbagai karunia untuk dipakai bagi kepentingan bersama, yaitu agar mereka saling bekerja sama, mereka saling melengkapi untuk menghadapi apa yang mereka alami saat itu. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam, terdapat perbedaan kata karunia, yaitu karisma pelayanan, diakonia, dan perbuatan ajaib, energema. Karisma adalah merupakan kemampuan istimewa dari Tuhan untuk melayaninya. Sedangkan diakonia tidak hanya berarti pelayanan secara umum, tetapi juga bidang pelayanan di mana kemampuan tersebut paling baik untuk digunakan di dalam sebuah pelayanan. Lalu kemudian energema, yaitu pengalaman akan pemberdayaan dan kuasa Roh Kudus saat kita melayani. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa sumber karunia itu adalah Allah. Dan karunia itu diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pekerjaan Allah. Di mana Allah memberikan karunia agar kita bisa menjadi mitra kerajaan Allah. Kita bisa dapat menjadi mitra atau teman dari pekerjaan pelayanan Allah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun sebagai orang percaya yang hidup pada masa ini, kita pun telah menerima karunia yang dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita. Karena itu marilah kita menerimanya dengan kerendahan hati, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan.
bahwa ketika kita mampu melakukan apapun juga, maka Tuhan akan bekerja di dalam kita. Bahwa karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita merupakan karunia Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berkarya dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa segala kemampuan bakat yang ada pada kita, apapun yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan maupun kehidupan kita lainnya adalah berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita hilangkan segala iri hati, dengki, benci, dan sebagainya. Dan marilah kita bersatu menggunakan karunia yang Tuhan Yesus Kristus anugerahkan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan. Nasihat Rasul Paulus ini juga sekaligus membuka mata gereja bahwa perpecahan terus menjadi ancaman di dalam kehidupan berjemaat kita yang tidak boleh disepelekan oleh gereja. Oleh karena itu, adalah tugas gereja untuk terus membekali, membina, dan mengarahkan jemaatnya agar tetap menghargai karunia-karunia yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dan kita dapat mempergunakan karunia itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk terus mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dan terus kita membaharui kehidupan kita. Biarlah melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperkatakan dan diperdengarkan kepada kami. Biarlah kami mengerti, menyimpan di dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para kabinet menteri, para pemimpin TNI dan Polri. Tuhan anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab yang penuh bagi kami dalam memimpin bangsa negara ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami dapat membawa negara ini menuju masyarakat adil dan makmur. Segala kejadian yang terjadi di tengah bangsa kami, Tuhan turun tangan dan selesaikan. Ketertiban, keamanan, kedamaian, Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Kami selaku gereja, kami boleh bersaksi, membawa kabar baik, memberitakan kabar sukacita bagi bangsa negara ini bahkan dunia. Terpujilah Tuhan, kami pun sebagai gereja, Tuhan memberkati kami dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat POK TNI AL Ciang Sana. Berkatilah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, pendeta, majelis, bahkan jemaat, semua kami yang melibatkan diri dalam pelayanan. Berikanlah kami kesehatan, kami boleh sehati, sepikir, setujuan. Tuhan mempersatukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Karunia-karunia yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, dapat kami pergunakan itu dengan baik untuk saling melengkapi di dalam tugas pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan mengenal kami masing-masing. Mereka yang bergumul dalam kesakitan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bergumul dalam pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, Tuhan senantiasa buka jalan, memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Mereka bersuka cita atas pertambahan setahun usia dalam kelahiran pribadi maupun kelahiran ulang tahun pernikahan, mulai dari di sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus, mulai dari tanggal 11
sampai dengan mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Januari. Senantiasa Tuhan memberkati di usia yang baru, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian jemaat Tuhan. Mereka penuh dengan syukur kepada Tuhan. Segala harapan, cita-cita Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kami akan melangkah memasuki kehidupan kami di minggu ini. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kami, teguhkan iman percaya kami, agar dimanapun kami berada, kami senantiasa menghadirkan shalom bagi sesama. Ini doa syukur kami Bapa, dengarkanlah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai seluruh jemaat, saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.